warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Wah, mantap. Berarti semuanya hadir ya. Berarti semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho darinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema 5. Tema 5 ini merupakan tema terakhir di semester 1 di kelas 5, yaitu ekosistem. Subtema satunya komponen ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui teks non-fiksi, anak-anak Bapak semuanya bisa menentukan pokok pikiran utama dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Dan yang ketiga, melalui bagan nanti yang Bapak kirim, anak-anak Bapak bisa mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baiklah, kita masuk dulu dalam materi yang pertama, yaitu menentukan pokok pikiran. Siapa yang tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Apa itu pokok pikiran? Iya, ide utama dari sebuah paragraf. Nama-nama lain dari ide pokok itu ada, atau pokok pikiran itu. Ada yang ide pokok, pikiran utama, gagasan pokok, gagasan utama, masalah utama, dan lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran itu? Yang pertama, kita harus membaca dulu semua teks secara seksama. Yang kedua, itu menandai kalimat-kalimat, baik itu di awal, di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, kita tandai pokok pikirannya di awal, di akhir, di awal dan di akhir paragraf. Begitu pula nanti membuat pertanyaan dari sebuah teks, kita juga harus membacanya secara seksama. Untuk lebih pahamnya nanti silakan anak Bapak semuanya lihat di bahan ajar yang telah Bapak berikan. Baca di sana, ada contohnya bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran. Nah, kita masuk materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu ada tiga. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Apa herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, itu ada hewan karnivora. Siapa yang tahu apa itu hewan karnivora? Iya, bagus. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora. Siapa tahu juga apa itu hewan omnivora? Iya, hewan omnivora itu adalah hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun pemakan daging. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, hewan herbivora itu ciri-cirinya adalah memiliki gigi seri, dan yang kedua tidak memiliki gigi taring. Berbeda dengan hewan karnivora. Hewan karnivora adalah memiliki taring yang tajam untuk mengoyak-goyakkan makanan. Kemudian yang ketiga adalah hewan omnivora. Ciri-cirinya adalah memiliki gigi seri dan geraham, dan juga ada memiliki taring. Nah, itu dia. Itulah jenis, ada 3 jenis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk lebih memahaminya, silakan anak-anak Bapak semua baca di bahan ajar yang telah Bapak berikan. Berikut akan Bapak sajikan contoh dari hewan herbivora. Hewan herbivora ini contohnya ada gajah, kambing, kerbau, kuda, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh hewan karnivora. Ada harimau, singa, buaya, elang. Ada hewan omnivora, tikus, ayam, dan lain-lain. Jadi
Untuk lebih memahaminya anak Bapak, semua silahkan kerjakan latihan yang telah Bapak kirim di WA Group, LKPD yang telah Bapak kirim di WA Group. Nanti setelah latihannya silahkan fotokan LKPD-nya dan dikirimkan melalui WA pribadi Bapak. Selamat bekerja, semoga Ananda sukses selalu. Demikianlah anak Bapak semua, alhamdulillah ya, kalian sudah mengerjakan LKPD ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dengan berakhirnya kalian tadi mengirimkan foto LKPD, maka berakhir pula lah pelajaran kita hari ini. Sebagai kesimpulannya, yaitu untuk menentukan pokok pikiran utama, terutamanya kita harus memahami seluruh isi teks. Kedua, menandai kalimat di awal, di awal dan di akhir kalimat. Yang ketiga, menandai pokok pikiran di awal, di awal dan di akhir kalimat. Kemudian untuk jenis hewan berdasarkan makanannya itu ada 3. Yang pertama hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua hewan karnivora, hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora, hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun daging. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Terima kasih Bapak ucapkan dan Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.